langsung makan aja. Gak usah pakai berdoa. Katanya mau pimpin pujian. Nanti terlambat loh. Kak Ellen, berdoa dulu ya. Ingat loh, kakak sudah menerima berkat dari Tuhan. Jadi, sudah sepantasnya kakak mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Alah, Tuhan gak bakal dengerin doa kamu. Percaya deh. Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sarapan pagi ini ya Tuhan, yang telah Tuhan sediakan. Kak Ellen. Kak Fanya. Gimana Kak? Udah siap belum pimpin pujian? Siap dong. Gimana adik-adik? Tetap sehat, semangat kan? Pastinya dong Kak. Kita harus semangat. Yes, semangat. Semangat apa dulu ya Kak? Ya Kakak, kita kan mau mulai ibadah online. Kita harus semangat memuji Tuhan. Dan juga Kak, kita harus semangat berdoa. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah online kita hari ini, mari kita angkat satu pujian sukacita bertemu Tuhan Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada minggu pagi ini, kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah sekolah minggu hari ini dapat berjalan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kak Fanya, tahu nggak sih? Tadi kan aku kesini nih, aku sarapan dulu ya. Buru-buru nih. Aku hampir lupa ada berdoa. Puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan aku untuk berdoa. Jadi aku berdoa deh. Iya dong Kak, kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus rindu dan ingat untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus kita sangat suka mendengar anak-anaknya berdoa. Betul banget ya. Untung deh. Kak Fanya, aku punya games kecil nih. Games apa tuh Kak? Ini loh, games kartu permainan nih. Oh gitu, cara buatnya gimana nih Kak? Cara buatnya, adik-adik, hari ini kita akan membuat kartu permainan. Bahan yang digunakan adalah kalender bekas, print-printan nama-nama tokoh, atau nama-nama kota, atau apapun yang adik-adik mau mainkan. Lalu gunting dan double tip. Pertama-tama gunting print-printan yang adik-adik sudah print sesuai dengan kotaknya, lalu tempel di kertas kalender bekas seperti ini. Lalu bila adik-adik ingin menghiasnya, tinggal dihias. Nah, sekarang kartu permainan siap dimainkan. Selamat beraktivitas. Nah, begitu ya adik-adik cara buatnya. Nah, katanya kali ini kita permainannya tentang misionaris. Hah?
Mission Paris. Misi di Paris, Kak. Misi-misi itu. Misi-misi, bukan Kak. Ini tokoh misionaris, maksudnya penginjil. Penginjil, Kak. Iya Kak. Nah kali ini tokoh-tokohnya tuh dari luar negeri. Ya udah deh Kak, sebelum kita main, kita angkat pujian dulu yuk. Holy Spirit fills me up. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. All can you see? Jesus is love, sent from above. He lives in you, not in your shoes. Jesus is love, sent from above. Jesus is love, sent from Adik-adik, berikut ini beberapa misionaris yang bisa digunakan untuk bermain games bersama mama, papa, atau teman-teman ya. Wah, Kak Ellen, adik-adik, ternyata para misionaris itu jauh ya rumahnya dari Indonesia. Iya bener Kak. Adik-adik tahu nggak? Pengabaran kabar baik itu dimulai oleh murid-murid Tuhan Yesus sejak turunnya Roh Kudus. Oh gitu, Kak. Tapi tahu nggak sih, Kak, kita ya bentar lagi mau mendengar kabar baik juga loh. Mau tahu nggak adik-adik, Kak Ellen? Ayo adik-adik, kita angkat satu pujian dulu sebelum kita mendengarkan kabar baik itu. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
berkati hambamu Petrus, sertai hambamu Berkati Petrus. hambamu Petrus, sertai hambamu Petrus. Berkati hambamu Petrus, sertai hambamu Petrus. Tuhan berkati hambamu Petrus, sertai hambamu Petrus. sertai hambamu Petrus. Berkati hambamu Petrus. Tuhan berkati hambamu Petrus, sertai hambamu Petrus. Tuhan berkati hambamu Petrus, sertai hambamu Petrus. Itu pohon pepaya. Lihat itu ada pohon pepaya. Buahnya masih kecil-kecil. Oke. Nah, itu pisang. Itu pisangnya. Banyak pohon pisangnya. Lihat. Jantung. Iya, jantung pisang. Nah, tahu nggak jantung pisang itu apa? Nanti jantung pisang itu akan terus berkembang, tumbuh makin besar, dia akan jadi pisang. Nah, kalau pisangnya udah matang, tuh pohonnya ditebang. Ya kan? Terus udah deh pisangnya diambil, mateng, dimakan deh sama Eben. Gitu. Adik-adik, selamat pagi. Wah, apa kabar kalian? Hari ini kakak menyapa kalian dari tengah ini dari tengah sawah-sawah dan kebun-kebun sebenarnya. Kami jalan pagi sambil kami juga belajar. Kakak mengajarkan, hari ini kakak dengan anak kakak Eben sambil jalan pagi menghirup udara segar. Kami juga belajar tentang tanaman-tanaman di sepanjang jalan yang kami lewati, ya. Dan sekarang kakak akan menemani kalian belajar firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar kekuatan doa. Kekuatan doa, tapi kita belajar dari kisah siapa? Dari kisah Petrus dilepaskan dari penjara. Nah, sebelum kakak menyampaikan semuanya, cerita ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1-19. Kalian sudah baca? Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mari Eben, kita berdoa. Ya. Yuk. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang begitu besar. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya dapat mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari firman yang akan kami dengar. Tolong juga Kak Ance yang akan menyampaikan, supaya dia menyampaikan seturut pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, kalian sudah membaca Kisah Para Rasul 12 ayat 1-19. Di situ dikisahkan bagaimana Petrus ditangkap oleh Herodes, kemudian dipenjarakan, lalu dalam satu malam malaikat Tuhan datang menolong Petrus. Belenggu-belenggu yang mengikat Petrus itu lepas dengan sendirinya. Begitu juga gerbang-gerbang penjagaan itu bisa terbuka semuanya. Jadi kalau dilihat bagaimana Herodes dengan sangat luar biasanya menahan Petrus itu, tapi kemudian oleh kuasa Tuhan melalui malaikat yang datang menghampiri Petrus dibebaskan. Nah, kemudian ada pada satu kejadian yang lainnya ketika Petrus menghampiri rumah kerabatnya, di situ ada jemaat-jemaat Allah yang ternyata mereka bersedih hati ketika Petrus ditangkap, tetapi kesedihan itu mereka bawa dengan doa. Jadi mereka mendoakan Petrus. Dan kita bisa melihat kalau adik-adik baca semua itu adalah rangkaiannya yang bisa kita lihat di situ adalah bagaimana Tuhan, bagaimana Allah menjawab doa-doa itu dengan membebaskan Petrus. Jadi apa yang mau kakak sampaikan? Bahwa ketika kita memiliki permohonan, ketika kita ingin mengatakan sesuatu kepada Tuhan, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan hati yang bersih kepada Tuhan. Bagian kita adalah menyampaikan doa-doa itu. Tetapi bagaimana cara Tuhan menjawab, itu adalah bagian Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah, dari Petrus ini kita mau melihat ke sekarang. Pekerjaan yang dilakoni Petrus sebagai pemberita Injil, saat ini pun kita melihat ada orang-orang yang melakukannya. Apa kalian pernah mendengar kata misionaris misalnya? Nah, misionaris itu adalah orang-orang yang pergi, dan biasanya perginya adalah ke tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Kemudian mereka memberitakan firman Tuhan, menyampaikan Injil kebenaran itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu yang sekarang banyak itu, Dek.
Di mana? Di Indonesia udah nggak ada, Kak. Ini kan kami tinggalnya di daerah kota. Keliru adik-adik, bahwa di sepanjang Indonesia ini, di sepanjang pulau-pulau, tempat-tempat di Indonesia ini masih banyak tempat-tempat yang sulit dijangkau. Lalu adalah orang-orang yang memang hatinya terpanggil, dia pergi ke tempat itu, menembus segala kesulitan, kesusahan. Untuk apa? Supaya kabar Injil bisa diterima orang lain. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan mereka, apakah kita bisa ambil bagian untuk menolong? Bisa. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita ambil bagian untuk menolong itu? Wah, bagiannya apa, Kak? Banyak. Mungkin kalian bisa pernah ya, mungkin di sekolah minggu mengumpulkan uang untuk membeli Alkitab, kemudian Alkitab itu disampaikan ke daerah-daerah terpencil. Atau juga kalian dengan sumbangan-sumbangan lain. Tapi satu yang paling penting juga, pernahkah kalian berdoa untuk mereka? Kekuatan doa tidak pernah bisa kita ukur. Tetapi pernahkah kita menaikkan doa-doa kita untuk mendukung pelayanan-pelayanan mereka misalnya? Pernah nggak kalian misalnya mendoakan bahwa di satu tempat itu ada pemberitaan kabar baik, pemberitaan kabar Injil? Pernah nggak kalian mendoakan orang-orang yang ditugaskan ke sana? Pernah nggak kalian mendoakan itu? Gimana mau mendoakannya, Kak? Kami nggak kebayang pekerjaan misionaris itu seperti apa. Nah, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk melihat contoh apa yang dikerjakan oleh misionaris dalam menyampaikan firman Tuhan. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Hai teman-teman, hari ini kita bersama-sama mau melihat sebuah kisah tentang misionaris. Siapa di sini yang sudah tahu arti misionaris? Misionaris adalah seorang utusan yang pergi untuk memberitakan Injil. Sejak zaman dulu, banyak sekali orang-orang yang Tuhan panggil untuk memberitakan Injil. Istilah misionaris berasal dari kata misio yang artinya mengutus. Pada zaman Perjanjian Lama, Tuhan memakai para nabi dan hakim-hakim. Pada zaman Perjanjian Baru, ada murid Yesus yang disebut para rasul. Di abad mula-mula ada bapak-bapak gereja dan seterusnya. Pada abad pertengahan, orang-orang Eropa mulai mengutus para hamba Tuhan ke negara yang belum mengenal Injil. Di zaman ini, selain pendeta, diaken, dan lainnya, Allah juga mengutus misionaris untuk bekerja melayani Allah. Menarik kan teman-teman? Allah dalam Alkitab pun bisa disebut Allah yang misioner. Kenapa disebut seperti itu ya? Karena Allah pun mencari dan mengutus putranya yang tunggal, teman-teman. Allah kita tidak diam saja melihat dosa-dosa di dunia. Ia mengutus Yesus Kristus ke dunia mencari dan menyelamatkan kita umat manusia. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman. Ingat bahwa karena Allah mengasihi dunia, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Teman-teman semua, di Indonesia telah banyak misionaris dari luar negeri yang datang membawa Injil kabar baik, sehingga nenek moyang kita menjadi percaya Kristus dan menjadi orang Kristen. Beberapa misionaris yang terkenal seperti William Carey yang membawa Injil ke India, Hudson Taylor memberitakan Injil ke Cina, John Wesley pergi ke Amerika, David Livingstone yang pergi ke Afrika juga memberitakan Injil sampai meninggal di sana. Tuhan telah pakai mereka membawa jiwa-jiwa, sehingga banyak orang menjadi percaya dan bangsa itu mengenal firman Tuhan.
Lalu, bagaimana di Indonesia? Di Sumatera Utara ada seorang Jerman bernama Ludwig Ingwer Nommensen. Di Sulawesi ada seorang dari Belanda bernama Anthony Aris van der Loosdrecht. Di Kalimantan ada Heyer dan Bernstein dari Jerman. Di Papua ada Dow Richardson. Sehingga saat ini hampir di semua pulau ada orang Kristen dan gereja. Puji Tuhan ya teman-teman. Teman-teman, sekarang saya juga mau menceritakan sedikit tentang misionaris yang juga melayani di Indonesia. Jumlahnya banyak, tapi ini beberapa kisah saja. Beberapa tempat seperti di pedalaman Kalimantan Barat banyak misionaris yang melayani Tuhan. Di beberapa tempat di Toraja, Sulawesi Selatan ada juga teman misionaris bernama Abraham yang tinggal terpencil di pegunungan. Untuk datang ke sana kita harus berjalan kaki. Kalau ada uang, kita bisa naik motor, tetapi jalannya berbahaya, teman. Nah, ini ada lagi kisah misionaris bernama Jesslyn, Lasma, dan Romuba. Mereka melayani di Dusun Bonegaya dan Dusun Bafuaya. Mereka semua diutus menjadi misionaris. Dusun Bonegaya adalah salah satu suku Daakaili di Sulawesi Tengah yang masih terasing. Lokasi mereka terletak di sebuah pegunungan dan jauh dari perkotaan. Rumah-rumah mereka masih terbuat hanya dari pepohon saja. Tidak ada kasur, tidak ada guling. Mereka adalah masyarakat yang miskin dan tidak punya pekerjaan. Pada umumnya misionaris ditugaskan di tempat yang sukar dan susah. Tidak ada listrik, tidak ada TV, dan lain-lain. Jika mereka harus ke kota, mereka harus berjalan kaki, melewati gunung, sungai, dan lembah, naik motor dan berganti mobil. Selain jauh tentu biayanya sangat mahal. Jadi untuk pergi ke kota biasanya dilakukan sekali saja. Sebagai seorang misionaris yang tinggal bersama dengan masyarakat, tentu mereka punya banyak tantangan, terutama bahasa dan budaya. Masyarakat di sini sebagian besar tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak berpendidikan dan terisolir. Jadi mereka tidak biasa berbicara bahasa Indonesia. Bahkan mereka tidak tahu siapa Presiden Jokowi. Kehadiran mereka meneruskan pekerjaan Tuhan yang telah dirintis sejak 7 tahun lalu. Jadi mereka mengajarkan anak-anak di sini juga berbahasa Indonesia sambil mereka belajar juga bahasa daerah setempat. Karena ini hanya pemungkinan yang kecil. Jadi setiap hari kami bertemu dengan masyarakat. Para misionaris biasa cepat untuk belajar budaya setempat. Masyarakat di Dusun Bonegaya tidak banyak, hanya 40 kepala keluarga. Dulunya mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden untuk berkebun dan menanam padi. Tetapi sejak para misionaris tinggal bersama mereka dan membangun gereja dan sekolah, mereka sekarang sudah tidak lagi berpindah-pindah. Gedung gereja dan sekolah ini dibantu oleh orang-orang yang ada di kota, teman-teman, sehingga bisa berdiri gereja dan sekolah ini. Para misionaris untuk hidup juga melakukan apa yang dilakukan masyarakat, juga seperti berkebun dan menanam padi di ladang. Bukan di sawah loh,
teman-teman. Tapi ladang itu seperti di gunung-gunung. Kalau kita di kota setiap hari makan nasi ya, tetapi masyarakat di sana hanya makan singkong. Makan nasi cuma 2 bulan saja jika panen padi. Sesekali mereka makan yang tersedia di sungai, seperti ikan, katak, ataupun kepiting. Para misionaris ini juga menjadi guru untuk mendidik anak-anak supaya bisa membaca dan berhitung. Kalau ada yang sakit, mereka juga bisa mendoakan, mengusir setan dan sebagainya. Terutamanya mengajar tentang firman Tuhan. Di sini sesekali kami juga harus mencukur rambut ibu-ibu dan anak-anak karena mereka tidak punya shampoo atau sabun untuk mandi dengan bersih, sehingga rambut mereka kusut dan tidak sehat. Mengajar mereka sikat gigi dan memelihara kebersihan, semuanya dilakukan demi nama Tuhan, karena Tuhan telah menetapkan menjadi pelayan Tuhan, dan Tuhan sayang kepada penduduk di sana juga, sama seperti kita semua. Para misionaris yang mengajar di tempat ini juga tidak dibayar seperti guru-guru di kota. Seragam siswa dikasih oleh sekolah di kota. Sesekali mereka menerima bantuan untuk pakaian, perlengkapan mandi untuk murid-murid, sehingga mereka bisa seperti ini sekarang. Setiap hari misionaris ini mendoakan jemaat supaya Tuhan menolong orang-orang di sini supaya kehidupan mereka semakin baik, semakin mengenal Tuhan Yesus. Jauh dari keluarga, dari teman-teman, dan lain-lain, itu sudah biasa. Mereka melayani karena semua jiwa-jiwa ini sangat berharga di mata Tuhan. Mereka memohon supaya teman-teman semua di Jakarta ikut mendoakan jemaat di sini supaya bertumbuh dalam Tuhan. Selalu mendoakan para misionaris dimanapun mereka melayani, sehingga mereka dengan sukacita dan tabah melayani Tuhan Allah. Kami juga mendoakan supaya rekan-rekan teman-teman yang ada di Jakarta tetap sehat dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Demikianlah cerita singkat tentang misionaris. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Nah, kalian sudah saksikan tayangan itu. Sekarang kalian juga sudah semakin mengerti misionaris itu apa, bagaimana misionaris itu melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, kalian juga bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan misionaris ini. Mungkin kalian bertanya, Kak, caranya seperti apa? Tadi kakak sudah sampaikan, kalian bisa memberikan sumbangan, itu baik. Tetapi dalam pelajaran kita hari ini, kita diajarkan juga untuk boleh mendoakan orang-orang yang terpanggil untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan ke daerah-daerah yang jauh di pelosok, yang susah dijangkau kendaraan, mereka harus berjalan kaki, naik rakit dan sebagainya. Kalian bisa mendukung lewat doa kalian. Maukah kalian berdoa? Kakak yakin kalian adalah anak-anak baik yang mau belajar dari firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Nya. Kita bisa mendoakan mereka. Selain misionaris, ada nggak yang bisa kalian doakan? Ada yang sangat dekat, yang setiap hari kalian ikuti pemberitaannya, yang karena kejadian itu kalian juga harus bersekolah dari rumah. Apa itu? COVID-19. Nah, ini kita tahu virus yang sangat mematikan. Dan ada orang-orang yang ditugaskan dan terpanggil menjadi tenaga kesehatan, menolong untuk merawat, memulihkan orang-orang yang sakit, yang terkena serangan COVID-19 ini. Kalian pun boleh mendoakan karya pelayanan mereka
Supaya apa? Supaya Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri boleh tetap melindungi mereka, dan juga Tuhan boleh menghalau jauh COVID-19-nya. Oke adik-adik, hari ini kita diingatkan dari kisah Petrus tentang bagaimana kita boleh mendoakan orang lain dan kita meyakini kekuatan doa. Bagian kita adalah menaikkan doa-doa kita dengan hati yang tulus dan rendah hati. Bagian Tuhan adalah mendengar dan menjawab doa-doa itu seturut pada kehendaknya. Ya adik-adik, tentang berdoa ini kakak juga mau sampaikan ke kalian satu hal. Kakak juga, kalau kakak punya keinginan, kakak punya permasalahan, atau kakak dalam sukacita yang besar, kakak datang kepada Tuhan dengan doa. Tapi satu hal, di ujung doa kakak selalu akan mengatakan, jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Artinya apa? Bagian kakak menaikkan doa-doa, bagian Tuhan menjawab doa itu menurut cara Tuhan. Dan apapun yang cara Tuhan, itu adalah yang terbaik. Oke adik-adik, mari kita memulai hari-hari kita juga dengan tetap membawa orang-orang lain juga di dalam doa-doa kita. Seperti jemaat yang mendoakan Petrus, kita pun bisa mendoakan orang lain, terlebih mereka yang melakukan karya pelayanan kasih, karya penyampaian kabar baik firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat terus membangun jiwa berdoa kalian, mendoakan diri kalian, sesama kalian, sekeliling kalian juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini boleh belajar dari kisah Petrus. Kami boleh belajar tentang kekuatan doa. Bahwa bagian kami adalah datang kepada Tuhan membawa doa-doa kami. Dengan keyakinan Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terpanggil melakukan karya penyebaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, sehingga kabar baik itu boleh didengar oleh semua orang, terlebih mereka yang berada di pedalaman yang sulit untuk dijangkau. Tuhan juga menolong orang-orang yang terpanggil untuk berperan menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tolonglah para dokter, para medis yang menangani orang-orang yang sakit, dan Tuhan tolong juga lah negeri kami ini supaya boleh terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan yang adik-adik berikan. Bisa adik-adik masukkan di dalam kotak persembahan di rumah. Bisa juga untuk minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang ada di atas sini. Yuk adik-adik, kita angkat pujian untuk persembahan kita. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan atas ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang bersyukur senantiasa Bapa
untuk dapat memberikan yang terbaik bagimu. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah Kak, kuasa doa itu sungguh dahsyat. Allah mendengar doa orang percaya dan membebaskan Petrus dari penjara, sehingga dia bisa terus melayani Tuhan dan memberitakan Injilnya. Bener banget Kak, berdoa itu adalah hal yang sangat penting. Sama kayak kita bernafas nih Kak. Dan kita juga belajar untuk mereka yang memberitakan Injil, dan kita percaya kepada Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Benar Kak, akan hal itu kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus menjawab doa kita. Minggu kita sudah selesai ya. Adik-adik, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih kami boleh menjalani kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan itu boleh menyukakan hati Tuhan, dan firman yang boleh kami dengar boleh tumbuh berkembang di dalam hati, jiwa, dan hidup kami. Tuhanlah yang menyertai kami sepanjang sepekan ke depan, hingga kami boleh dipertemukan pada minggu depan dalam kebaktian kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.